Judul video ini sederhana, tapi isinya jauh dari sederhana. 8 pelajaran menyakitkan. Semuanya saya bayar mahal, dengan uang, dengan ego, bahkan dengan hati saya sendiri. Dan luka-luka itu masih ada sampai sekarang. Tapi kabar baiknya, kamu tidak perlu berdarah untuk belajar yang sama. Kamu bisa ambil kebijaksanaannya tanpa harus jatuh ke lubangnya. Jadi, dengarkan baik-baik. Karena kalau kamu abaikan, hidup sendiri yang akan memaksamu belajar dengan cara yang terkadang jauh lebih kejam. Kita sering menaruh semua harapan kita pada uang. Jika saya punya X jumlah uang, saya akan bahagia. Saya pernah mencapai target finansial yang saya impikan. Saya pikir semua masalah saya akan hilang. Tapi begitu uang itu ada, saya terkejut. Masalah uang memang hilang, tapi masalah lain tetap di sana. Rasa hampa yang mendalam, kesepian yang menusuk, ketiadaan tujuan hidup yang jelas. Uang tidak bisa membelikan solusi untuk semua itu. Uang tidak bisa memperbaiki hubungan yang rusak, tidak bisa memberi kamu kedamaian pikiran, dan tidak bisa membeli cinta sejati. Uang adalah alat yang luar biasa untuk kenyamanan dan kebebasan, bukan untuk kepuasan batinmu. Kita harus berhenti memperlakukan uang sebagai tujuan akhir. Uang adalah bahan bakar, bukan mobilnya. Uang adalah cara untuk membebaskan waktumu agar kamu bisa mengejar hal-hal yang benar-benar penting. Makna, pertumbuhan, kontribusi, dan koneksi. Jadi sambil kamu bekerja keras untuk keuanganmu, jangan pernah abaikan untuk berinvestasi dalam kekayaan batinmu. Saat kita berada di titik terendah, sangat mudah untuk menunggu pahlawan datang. Kita menunggu atasan melihat potensimu, pasangan menyelesaikan masalahmu, atau bahkan keajaiban menyelesaikan utangmu. Saya menunggu dan menunggu, dan yang terjadi hanyalah penundaan. Saya menyadari, pahlawan yang saya tunggu-tunggu tidak akan pernah muncul. Kenyataan pahitnya, kitalah arsitek dan sekaligus tukang bangunan kehidupan kita sendiri. Ini adalah seruan untuk bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Jika kamu tidak suka dengan situasi keuanganmu, kamulah yang harus mencari sumber pendapatan baru. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kamulah yang harus berani melangkah keluar. Kekuatan untuk mengubah keadaanmu ada di tanganmu, dan hanya di tanganmu. Berhenti menunggu, mulailah bertindak. Kita semua menyukai dosis motivasi yang besar. Video inspiratif, kata-kata bijak. Tapi apa yang terjadi seminggu kemudian? Motivasi hilang. Ia adalah percikan api yang indah, tapi cepat padam. Saya dulu mengandalkan mood atau inspirasi untuk bekerja. Akibatnya, pekerjaan saya tidak konsisten. Lalu saya bertemu dengan guru saya, disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Itu seperti jembatan yang menghubungkan niat baikmu dengan hasil nyata. Motivasi menunggu perasaan yang tepat. Disiplin menciptakan hasil terlepas dari perasaan. Bayangkan kamu ingin lari maraton. Motivasi mungkin membuat kamu lari keras di hari pertama, tapi disiplinlah yang membuat kamu bangun jam 5 pagi selama 6 bulan untuk latihan rutinmu. Jangan tunggu motivasi, bangunlah sistem disiplin. Ini adalah pelajaran yang saya dapat dengan sangat menyakitkan. Saya pernah berpikir saya bisa membeli kesehatan nanti. Saya bekerja keras, mengorbankan tidur, makan seadanya, dan mengabaikan olahraga. Saat itu,
Di tempat tidur rumah sakit, saya menyadari kebenaran yang kejam. Tanpa tubuh yang sehat, semua hal lain menjadi tidak berarti. Uang jutaan rupiah tidak bisa dinikmati jika kamu terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Kesehatan adalah landasan dari semua keberhasilanmu yang lain. Saya belajar untuk merawat tubuh saya bukan sebagai alat, tetapi sebagai harta. Tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan gerakan teratur bukan lagi pilihan, tapi investasi wajibmu. Apa gunanya mencapai puncak karier jika kamu tidak memiliki vitalitas untuk menikmati pemandangan dari sana? Ini adalah pil pahit yang melegakan. Kamu tidak sepusat itu di pikiran orang lain. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk khawatir tentang apa yang orang pikirkan, tentang penampilanmu atau keputusanmu? Saya pernah terjebak dalam lingkaran ini, takut dihakimi. Lalu, suatu hari saya sadar, semua orang terlalu sibuk dengan film mereka sendiri. Pikirkan ini. Kamu mungkin menghabiskan 5 jam untuk memikirkan komentar tajam dari seorang teman. Sementara, temanmu itu sudah melupakannya setelah 5 menit karena dia sedang pusing memikirkan tagihan bulanannya. Analoginya seperti ini. Setiap orang adalah kapten kapal mereka sendiri. Mereka hanya sesekali melirik kapalmu. Sadari ini dan bebaskan dirimu. Kita mencari cara untuk melipat gandakan uang. Itu wajar. Tapi kita seringkali sangat ceroboh dengan aset yang jauh lebih berharga. Waktu. Jika kamu kehilangan uang, kamu bisa bekerja keras dan mendapatkannya lagi. Jika kamu kehilangan waktu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Waktu adalah mata uang non terbarukan. Saya pernah kehilangan bertahun-tahun hidup hanya untuk sebuah pekerjaan yang saya benci. Alasannya sederhana, gaji yang sedikit lebih besar. Tapi kemudian, saya sadar, saya menukarkan sesuatu yang tak ternilai. Waktu, energi, dan kehidupan saya sendiri dengan sesuatu yang bisa dicari lagi, yaitu uang. Sejak saat itu, saya belajar satu hal penting. Waktu adalah aset yang paling mahal. Dan setiap hari kita sedang membayar sesuatu dengan waktu kita. Pertanyaannya, apakah pembayaran itu sepadan? Mulai sekarang, cobalah tanyakan pada diri sendiri. Apakah cara saya menghabiskan waktu hari ini akan terasa berarti ketika saya menoleh ke belakang 5 atau 10 tahun lagi? Kita harus lebih pelit dengan waktu daripada dengan uang. Karena uang bisa kembali, waktu tidak. Dan pilihan terbaik adalah menginvestasikan waktu itu pada hal-hal yang benar-benar membawa pertumbuhan, makna, dan kebahagiaan sejati. Kita sering memperlakukan kegagalan seolah-olah itu penyakit menular. Sesuatu yang harus dijauhi, ditutup rapat, bahkan dipandang sebagai aib. Tapi jarang sekali kita berpikir tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Zona nyaman, tempat yang hangat, aman, dan mudah. Tempat yang membuat kita merasa tidak perlu bergerak kemana-mana. Saya sendiri kehilangan banyak peluang besar karena terlalu takut meninggalkan pekerjaan lama yang saya anggap aman. Padahal di dalam hati, saya tahu itu bukan tempat yang membuat saya bertumbuh. Rasanya seperti mobil mewah yang diparkir selamanya di garasi. Terlihat bagus dari luar, tapi tidak pernah benar-benar menjalankan fungsinya. Zona nyaman itu ibarat penjara emas. Tidak menyakiti kita secara langsung, tapi perlahan-lahan mencekik pertumbuhan kita. Kegagalan, sebaliknya, adalah guru yang keras. Tapi jujur, setiap kali kita gagal, kita mendapatkan data. Kita tahu apa yang tidak berhasil
dan kita jadi lebih dekat pada apa yang bisa berhasil. Pertanyaannya sederhana, apakah lebih baik gagal 10 kali dan belajar 10 hal baru, atau berdiam diri 10 tahun tanpa ada perubahan sama sekali? Luka kegagalan akan sembuh, tapi penyesalan karena tidak pernah mencoba, itu bisa menetap seumur hidup. Setiap orang yang masuk ke dalam hidupmu, entah itu teman baik, pasangan romantis, atau bahkan musuh, adalah guru yang menyamar. Saya pernah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan. Butuh waktu lama untuk menyadari bahwa meskipun orang itu telah pergi, hadiah yang dia tinggalkan tetap ada. Hubungan yang gagal mengajarkan saya tentang batasan. Hubungan pertemanan yang berakhir mengajarkan saya tentang kesetiaan dan pelepasan. Tidak ada hubungan yang benar-benar sia-sia. Saat kamu merasakan sakit dari kepergian seseorang, berhentilah fokus pada rasa sakitnya dan mulailah mencari hikmahnya. Apa yang diajarkan situasi ini tentang dirimu? Pelajari pelajarannya dan lepaskan kepergiannya. 8 pelajaran ini mengajarkan saya satu hal besar. Hidup akan selalu memberi kita luka, tapi kitalah yang menentukan apakah luka itu akan menjadi beban atau menjadi sayap. Banyak orang mencari jalan pintas menuju sukses. Saya katakan padamu, luka dan kegagalanmu adalah jalan pintas tercepat menuju kebijaksanaan. Jangan menganggapnya sebagai kerugian, tapi sebagai biaya kuliahmu di sekolah kehidupan. Pesan saya sederhana, jangan hanya menelan pelajaran-pelajaran ini. Pilih satu dan terapkan hari ini juga. Karena menonton video tentang pengembangan diri terasa enak, tapi itu adalah jebakan jika kamu tidak pernah bertindak. Pilih satu. Lindungi waktumu, prioritaskan kesehatanmu, keluarlah dari zona nyaman, dan lakukan saja. Pikirkan hari ini, saat kamu bangun tidur besok pagi, perubahan kecil apa yang akan kamu lakukan? Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya